Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu guru sekalian. Yang terhormat kepada Ibu Sumarni, SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang terhormat kepada Bapak Tri, SPD, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Serta yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang senantiasa meluangkan waktu hadir pada acara hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Ibu Mas Rifatul Hajaroh. Oke, baik, sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dengan Al-Fatihah dimulai. Doa selesai. Baik, untuk acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Fatul untuk diseminasi budaya positif. Kepada Bu Fatul saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih doanya untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya, Bu Marni dan Pak Tri selaku perwakilan dari Bu Dwi. Terima kasih atas kehadirannya dan Bapak Ibu semuanya. Walaupun di siang hari yang mengantuk, insya Allah kalau dengerin suara saya nanti jadi tidak mengantuk. Oke, di sini saya izin berbagi praktik baik saya di dalam pendidikan guru penggerak, di mana materi hari ini yang akan saya bawakan adalah penyebaran pemahaman dan penerapan pengamalan disiplin budaya positif. Kita boleh lanjut Bu Alia. Nah, untuk pada pertemuan ini kita akan membahas 8 poin yang ada di depan. Yang pertama, kita ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restribusi. Nah, di sini kita mulai pada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Di sini saya tampilkan tabel perbandingan antara stimulus respon dan teori kontrol, di mana mungkin kita pernah merasakan yang ada di sini waktu kita jadi siswa atau kita sebagai guru juga, di mana yang pertama realitas kebutuhan kita tuh sama, padahal pada teori kontrol dan kita tahu semua padahal kebutuhan setiap individu itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, sudut pandang yang berbeda-beda, bahkan itu yang menyebabkan pendapat kita pun berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu nggak boleh banget ya Bapak Ibu ya. Pada teori kontrol, kita tuh berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita juga harus memahami pendapat orang lain, pandangan orang lain. Seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol Anda sendiri atau diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita juga sebagai guru, kita nggak bisa mengontrol anak-anak, kita cuma bisa mengarahkan, menuntun. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Padahal di teori kontrol mengatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan pada stimulus respon itu model pemikirannya menang atau kalah. Jadi satu menang, kamu menang atau kalah. Tapi pada teori kontrol itu kita berpikirnya menang dan menang. Jadi semuanya nggak ada yang kalah atau menang. Jadi semuanya menang. Selanjutnya, pembelajaran
dengan paradigma baru. Di sini ada kata pembelajaran berdiferensiasi. Pasti saya tahu Bapak Ibu juga sudah melaksanakan di dalam pembelajaran. Tapi saya izin saya menyampaikan materinya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik yang belajar itu sesuai kebutuhannya, mau visual, mau auditorial, ya seperti itu. Dan itu tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana ilusi guru itu mengontrol siswa. Itu pemikiran yang salah. Jadi mungkin dulu saya pernah merasakan bahwa guru SD saya itu benar-benar bisa mengontrol anak semuanya. Harus mengikuti apa kata dia. Kalau suruh duduk ya duduk, nggak boleh gerak sedikit pun. Itu udah benar-benar ketakutan itu dulu saya mengalami. Tapi itu tidak terjadi pada guru-guru zaman sekarang. Selanjutnya miskonsepsi selanjutnya ada ilusi di mana kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Seperti contoh nih, misalkan saya ke Bu Alia itu anak murid saya bilang seperti ini, ayo dong kerjakan tugasnya biar cepat selesai. Nanti kalau sudah selesai, Bu Fatul dapat hukuman dari Bu Sumarti sebagai wakil kepala sekolah karena Bu Fatul tidak tuntas mengajarkan kamu. Jadi ayo dong cepat ngerjain gitu. Jadi anak-anak bukan yang motivasi dari dirinya untuk mengerjakan tugas, tapi motivasinya itu dari merasa bersalah gitu, Bu. Ya nanti Bu Fatul kasihan, atau jadi dia tidak terwujudnya yang profil belajar Pancasilanya. Dan yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sebagai contoh, kita sebagai guru bisa masak, kamu harus lari keliling lapangan harus 5 kali gitu. Contohnya Pak Aan ya, ke anak kelas 1 atau kelas 2, kelas 3. Dia memaksakan ke anaknya, berhak memaksa kamu harus 5, kalau nggak 5 tidak boleh istirahat. Kamu kalau tidak menuliskan dari halaman 1 sampai halaman 20, kamu tidak boleh istirahat, kamu harus bisa. Dan memaksakan anaknya udah benar-benar misalkan lemes, habis lari-lari kita tetap dipaksa. Itu teori yang salah. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disciplina, yang artinya itu belajar. Di mana disiplin itu mengacu pada disiplin diri terhadap apa yang dia lakukan. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pada dirinya sendiri, seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik, kita harus menciptakan karakter siswa yang memiliki disiplin yang tumbuh dari dirinya, bukan dari kita, seperti itu. Selanjutnya Bu Alia. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang tugas kita sebagai pendidik. Nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya anak-anak tuh sudah memiliki dari dia lahir tuh, cuma kita tugasnya menyuburkan nilai-nilai ini terhadap anak. Kita menuntun anak agar nilai-nilai kebajikan itu ada pada dirinya, seperti yang ada di profil belajar Pancasila, yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinaan global, lagi Bu Ibu, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, jadi nilai-nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila ini tugas kita untuk menumbuh kembangkan yang ada dalam diri anak. Apabila kita tidak membantu mereka untuk menuntut mendapatkan nilai kebajikan itu, ya pasti generasi kita tidak akan ada profil belajar Pancasila seperti itu. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat ada dari IBO, ada keterampilan hidup atau life skill-nya, di mana dia merasa harus dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Tapi itu dirangkum yang menurut Ki Hajar Dewantara bahwa profil belajar Pancasila ini yang harus kita dapatkan untuk anak kita. Ini kebutuhan dasar manusia, tidak hanya anak murid tapi kita sebagai guru juga harus mendapatkan ini, karena kebutuhan dasar itu kebutuhan yang tidak bisa digantikan. Dimana yang pertama, bertahan hidup. Kalau bertahan hidup berarti menurut Bapak Ibu kira-kira kalau bertahan hidup ada apa aja ya?
kebutuhan untuk bertahan hidup. Makan. Sandang pangan papan. Oke, terima kasih Bu Nila. Jadi gimana? Sandang pangan papan itu anak-anak harus terpenuhi, kita sebagai manusia harus terpenuhi. Dan selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya ada penguasaan, di mana dia memiliki harga diri, memiliki penguasaan atas barang yang dia miliki, tidak boleh dipinjamkan ke teman. Kita sebagai guru tidak boleh memaksa, jadi Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada anak yang menangis terus gara-gara barang yang dipinjam oleh teman, nggak boleh. Ini kita harus kasih bijakan dulu bahwa tidak boleh memaksa apabila itu bukan punyanya. Selanjutnya kebebasan, bebas memilih mau pembelajarannya mau pakai visual, auditory, dia suka menggambar, itu kita salurkan, kita arahkan untuk anak kita. Selanjutnya ada kesenangan. Nah, nih Bapak Ibu nih pasti kalau kita udah capek banget untuk bekerja, kita butuhnya kesenangan hiburan. Cara menghibur diri, ada yang cukup tidur selesai, ada yang harus piknik, ada yang harus nonton, seperti itu. Kita juga harus menuntaskan kewajiban kita terhadap diri kita sendiri. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia, ada dua. Yang pertama ada motivasi dari luar atau eksternal, di mana sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, saya mau mengerjakan tugas dari Bu Marni itu gara-gara saya nggak mau Bu Marni marah sama saya, ngomelin saya nggak mau. Itu motivasi secara eksternal. Contohnya menghindari hukuman dari Bu Marni. Seperti itu. Yang keduanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya sebagai guru, saya mau bersihin halaman sekolah agar diberi reward sama Pak Tri gitu. Jadi saya rajin berangkat pagi, saya bantu rekan aku agar mendapatkan penghargaan dari semua guru, seperti itu. Nah, selanjutnya ada motivasi secara internal. Nah, ini motivasi yang kita bangun untuk anak, di mana motivasi internal itu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang akhirnya dengan perilaku dia dari dalam, makanya dia akan terhindar dari hukuman dan pemberian apapun. Penghargaan itu berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal. Jadi ini saya dapat mempelajari di dalam modul budaya positif, di mana saya merasa bersalah sekali kepada anak murid saya. Dia bisa mengerjakan soal, misalnya dapat ulangan MTK 100, yang dapat nilai 100 saya buka tuh traktir es krim. Nah, itu ternyata setelah saya mempelajari itu, saya merasa bersalah karena motivasi dia yang awalnya saya ingin mendapatkan nilai 100 berasal dari dirinya agar dia mendapatkan penghargaan, itu malah hancur gara-gara es krimnya saya kasih. Jadi motivasinya udah muncul dari dalam, malah saya rusak dengan es krim tadi. Oh, aku mau dapat nilai 100, belajar bagus agar dapat es krim. Itu sekarang saya sedang meluruskan persepsi saya seperti itu. Jadi kita boleh memberikan penghargaan kepada anak, tapi alangkah lebih baik lagi penghargaan tersebut biarkan dirinya sendiri yang memberikannya, agar motivasi intrinsik itu bertahan lama. Jadi dia bertanggung jawab atas tugasnya. Saya mau mengerjakan tugas karena saya ingin menjadi orang yang sukses, bukan karena ingin mendapatkan ranking 1 dari Bukatu, dapat piala ataupun dapat es krim, seperti itu. Nah, di sini ada merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yang artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat tetapi juga cakap untuk membuat memerintahkan dirinya sendiri. Jadi merdeka itu dia bisa memerintahkan dirinya, itu bisa dikatakan merdeka. Keyakinan kelas, nah pasti di Bapak Ibu semua di kelasnya pasti sudah ada kesepakatan, keyakinan kelas, nilainya. Di sini mengapa keyakinan kelas ya? Mengapa bukan peraturan kelas? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang bisa mengacu bersama secara universal dan terlepas dari latar belakang suku, agama, dan budaya. Itu pengertian dari keyakinan kelas. Selanjutnya, suatu keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik.
dan seseorang akan terlibat lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian aturan. Itu menurut Dian Gosia. Keyakinan kelas itu keyakinan bersama seluruh anggota kelas, di mana sudah disepakati kita buat bersama-sama pada anak, di mana itu dapat mewujudkan kelas yang lebih aman, nyaman, proses pembelajaran juga berjalan dengan lancar dan anak mudah menerima materi. Dan yang apa yang akan didapat? Yang didapat adalah di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Alhasilnya dari keyakinan kelas dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan, motivasi secara internal yang berjangka panjang dan belajar dengan bahagia. Nah, di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Sebagai contoh, nanti saya kasih contoh, cuman di sini saya berikan contoh. Letakkan buku di tempatnya. Tetapi itu tidak asalkan konkret banget, letakkan buku atau letakkan sapu pada tempatnya kembali gitu. Tapi dalam keyakinan kelas itu cukup dengan kata tanggung jawab. Jadi tidak hanya sapu, tidak hanya buku, bahkan semuanya bisa kita gunakan dengan kata tanggung jawab. Berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan yang positif. Contohnya dihindari kata dilarang, jangan, itu kata-kata menghindari pernyataan yang negatif kita ya. Dan selanjutnya berkata singkat sehingga mudah diingat dan dipahami. Oh, harus bertanggung jawab, aku bawa buku atau bawa sapu, aku harus letakkan kembali. Seperti itu contohnya. Sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi anak-anak juga diikut disertakan. Jadi tidak kita sebagai guru membuat keyakinan kelas, tapi cuma jatuhnya jadi peraturan kelas. Karena itu tidak mengikut sertakan anak murid. Selanjutnya contoh-contohnya dimana kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi kita cukup menuliskan kata tanggung jawab, dilarang. Nah, kata dilarang jangan tuh kita minimalisir untuk tidak menggunakannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menggunakan suatu pernyataan positif. Terus seperti contoh yang terakhir, gunakan masker. Jadi cukup kesehatan, keselamatan, seperti itu. Next Bu. Ya. Nah, di sini beberapa pernyataan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam di bagian hukuman itu tidak terencana, spontan. Anak misalkan lewat di depan kita, dia langsung nyelonong dengan lompat atau berteriak, kita langsung bilang, kamu ambil satu, kamu nyapu, kamu ngepel, kamu pel WC dan sebagainya. Itu suatu hukuman yang dimana tidak terencana dan spontan aja guru memberikan hukuman itu. Selanjutnya siswa tidak dilibatkan, bersifatnya cuma satu arah dari gurunya saja dan berupa hukuman fisik dan psikis. Untuk konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai peraturan yang ada di sekolah. Siswa dibuat tidak nyaman, guru selalu memonitor siswa. Nah, di sini ada kata restitusi, di mana restitusi itu mengkondisikan siswa untuk memperbaiki kesalahan yang pernah mereka lakukan dan prosesnya berkolaboratif mengajarkan siswa untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi dalam restitusi itu anak melakukan kesalahan, tapi anak juga akan memberikan solusi atas perilaku yang mereka lakukan. Seperti itu. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, Bu Alia nanti bisa klik yang bagian teman ya. Jadi di sini ada posisi kontrol guru ada 5, di mana ada penghukum, ada pemantau, sebagai teman, sebagai manajer, dan pembuat rasa bersalah. Tapi izin kita tonton dulu video dari bagian ini. Terima kasih. Speakernya belum ke sana ya. Untuk
Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini ciri-ciri Ahad. Berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal.
memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya.
Kak Emma, Ada lagi selain Kak Emma? selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih Mbak Alia. Dari Naren tadi saya ingat sekali ada wakil kepala sekolah saya yang melakukan segitiga restitusi kepada saya, yaitu Pak Tri tentang saya. Asli bukan Naren tapi bukan dong. Oke, tadi ada penjelasan di mana 5 kontrol guru posisi sebagai penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Dan mungkin dari kelima ini ada yang pernah sudah kita lakukan semuanya. Kadang-kadang anak kalau terlalu kita anggap sebagai teman, yang seperti biasanya saya lakukan, saya menyadari saya sendiri, itu kadang-kadang anak tadi motivasi intrinsiknya, bukan intrinsik, masih motivasi eksternal, di mana kalau ada saya dia lakukan, kalau tidak ada saya dia tidak melakukan. Tapi yang sudah dijelaskan bahwa posisi manajer adalah posisi yang paling ideal yang kita lakukan, seperti itu. Selanjutnya Bu ya. Nah di sini kelima posisi kontrol tadi ini ada beberapa perbandingannya. Saya ingin membacakan di mana pada motivasi guru berbuat di bagian penghukum itu katanya tadi menghardik, menunjuk, menyakiti, bahkan menyindir anak, itu di posisi menghukum. Bu Roro boleh pindah ketutupan saya. Bu Dedi aman di situ? Ada di kelas selama 20 menit ya. Nah, apa alasan tidak mau menyindir siswa. Selanjutnya, kamu tidak akan hukum, meminta kamu berlari akan dan sangat banyak contoh guru penghukum. Rasa bersalah, ibu guru berkata, kecewakan ibu. Kalau kamu kayak gini mendapatkan sekolah, itu membuat kalau untuk bagian posisi teman itu lakukan untuk bapak ibu ya, demi ibu tadi yang beberapa kali ibu piketnya tadi mengatakan demi ibu ya kamu lakukan. Nah untuk pemantau apa peraturannya, tidak terlambat sekolah. Terus kamu sudah berapa waktu kamu terlambat 20 menit, apa konsekuensinya seperti itu. Nah untuk bagian manajer itu ibu gurunya berkata
Apa yang sudah kita yakini? Apa yang kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah, ini di posisi kontrol yang dimana posisi ideal. Boleh next Alia. Next slide. Oke, sekarang kita lanjut ke restitusi, di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang mereka lakukan dan membantu murid berpikir tentang orangnya seperti apa yang mereka inginkan dan apa tujuannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen pada tahun 2004. Ciri-ciri restitusi yang digunakan oleh di posisi manajer tadi, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, dalam bentuk tawaran bukan paksaan. Dan restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang mereka lakukan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan restitusi itu fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah menjadi anak yang bisa memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Nah, di sini ada segitiga restitusi, mana aja yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu semua orang pernah keterlambatan, ya. Kita ambil contoh di Naren tadi. Tetapi nanti jangan di awal itu tidak membuat anak itu merasa bersalah. Tapi tanya aja dulu, pernah kok Bu Fatu juga pernah tidak mengerjakan tugas? Bu Fatu pernah kok tidak bawa PR? Semua orang pernah mengalaminya. Tetapi nanti dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Jadi di awal itu jangan membuat anak langsung, kamu nih gak ngerjain tugas, kamu nih selalu bangunnya berangkatnya terlambat dan sebagainya. Setelah menstabilkan identitas, atau contohnya lagi, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Misalkan dia memukul teman sampai tangannya berdarah gitu. Jadi kita tenangkan dia, menstabilkan kondisinya anak. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah, di mana contohnya kamu tentu punya alasan kenapa kamu terlambat. Kamu punya alasan kenapa kamu memukul seperti itu. Jadi kita harus menggali apa motivasi anak tersebut melakukan hal itu. Dan nanti selanjutnya yang terakhir di segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan. Contohnya pertanyaan yang diajukan adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa yang telah kita sepakati. Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Aku mau jadi orang yang lebih sabar, Bu. Jadi aku gak harus pukul. Aku mending aku lapor ke bapak atau ibu guru. Seperti itu. Ada di kelas selama 20 menit ya. Nah, untuk yang pertama apa alasan tidak mau siswa. Selanjutnya, kamu tidak akan pukul, meminta kamu berlari, akan sangat banyak contoh guru penghukum. Rasa bersalah, ibu guru berkata, kecewakan ibu. Itu, kalau kamu kayak gitu mendapatkan sekolah, itu membuat kalau untuk bagian posisi teman itu lakukan untuk bapak ibu ya, demi ibu tadi yang beberapa kali ibu piketnya tadi mengatakan demi ibu ya kamu lakukan. Nah, untuk pemantau apa peraturannya? Tidak terlambat sekolah.
Terus kamu sudah berapa waktu kamu terlambat, 20 menit, apa konsekuensinya seperti itu. Nah untuk bagian manajer itu ibu gurunya berkata apa yang sudah kita yakini, apa yang kamu meyakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah ini di posisi kontrol yang dimana posisi ideal. Boleh next Alia. Next slide. Oke, sekarang kita lanjut ke restitusi, di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang mereka lakukan dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan apa tujuannya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen pada tahun 2004. Ciri-ciri restitusi yang digunakan oleh di posisi manajer tadi, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, dalam bentuk tawaran, bukan paksaan. Dan restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang mereka lakukan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi itu fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah menjadi anak yang bisa memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Nah, di sini ada segitiga restitusi, mana aja yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu semua orang pernah kok mengalami keterlambatan, ya. Kita ambil contoh di Naren tadi. Tetapi nanti jangan di awal itu tidak membuat anak itu merasa bersalah. Tapi tanya aja dulu, pernah kok Bu Fatu juga pernah tidak mengerjakan tugas. Bu Fatu pernah kok tidak bawa PR. Semua orang pernah mengalaminya. Tetapi nanti dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Jadi di awal itu jangan membuat anak langsung, kamu nih gak ngerjain tugas, kamu nih selalu bangunnya berangkatnya terlambat dan sebagainya. Setelah menstabilkan identitas, atau contohnya lagi, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Misalkan dia memukul teman sampai tangannya berdarah gitu. Jadi kita tenangkan dia, menstabilkan kondisinya anak. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah, di mana contohnya kamu tentu punya alasan kenapa kamu terlambat. Kamu punya alasan kenapa kamu memukul, seperti itu. Jadi kita harus menggali apa motivasi anak tersebut melakukan hal itu. Dan nanti selanjutnya yang terakhir di segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan. Contohnya pertanyaan yang diajukan adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa yang telah kita sepakati. Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Aku mau jadi orang yang lebih sabar, Bu. Jadi aku gak harus pukul. Aku mending aku lapor ke bapak atau ibu guru. Seperti itu. Nah, tadi yang pertama menstabilkan identitas, di mana tadi guru tidak boleh merasa bersalah anak. Jadi anak biarkan anak bercerita dulu, dan kita yakinkan bahwa dia bukan satu-satunya orang yang pernah bersalah, seperti itu. Dan yang keduanya yang sudah dijelaskan, validasi kebutuhan, di mana
tahapan yang kedua itu membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang mereka inginkan, yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Dan pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya untuk memenuhi yang tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Misalkan dia ngambil makanan teman tanpa izin, ternyata ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Misalkan tadi pagi karena cepat-cepat tidak mau terlambat, dia tidak sarapan, perutnya lapar, seperti itu. Bagian regulasi kebutuhan, guru itu berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Selanjutnya, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Contoh tadi, anak ngambil makanan teman. Dengan kata, kamu bisa sebelum ngambil, kamu izin dulu sama teman. Boleh gak aku minta pisang kamu? Nah, setelah temannya mengizinkan, baru deh kamu boleh ambil, dan itu tidak akan terjadi permasalahan. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan, di mana anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dan di sini guru bisa menanyakan pertanyaan, apa nilai yang kita percaya di kelas? Saling menghormati dan menghargai kepemilikan orang lain. Iya. Jadi kalau mau barang sesuatu harus izin ya. Nah, seperti itu. Jadi kita buat anak itu tidak merasa bersalah dulu. Kita harus menggali motivasi apa yang menyebabkan dia melakukan hal itu, dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Selanjutnya, baik aja Bu. Oke, alhamdulillah selesai materi yang saya paparkan tentang budaya positif. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Bu Alia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas diseminasi yang dibawakan oleh Bu Fatul. Untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab untuk 2 orang pertanyaan. Saya berikan. Ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Baik, untuk Bu Marni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Alia. Ada yang Bu mau tanyakan, mohon kejelasan pada narasumber. Apakah penerapan segitiga restitusi berlaku pada anak yang bermasalah besar? Contohnya, saya pernah dengar ada anak yang meludahi muka temannya. Nah, itu bagaimana Bu Fatul? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Marni atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Pas dulu, cukup. Pas. Baik, untuk pertanyaannya akan dijawab langsung oleh Bu Fatul. Oke, untuk izin ya Bu Marni dan untuk Bapak Ibu semuanya, pertanyaannya, apakah segitiga restitusi itu bisa diterapkan atau panas nggak sih untuk anak yang berbuat kesalahan jahi, marah, kayak gitu? Apakah kita boleh langsung menghukum, menghardik dia tadi kan, kamu nih nggak hati-hati misalnya main bola kena kepala teman atau main lari-lari, bahkan sampai pernah Ibu Nila kita mengantarkan anak yang gara-gara jatuh itu sampai dijahit di dahinya gitu. Tapi kan kita nggak, alhamdulillahnya di sekolah kita itu tidak ada guru yang dalam posisi penghukum, alhamdulillahnya. Nah, jadi izin ya Bu Marni, kebetulan kita pernah menyelesaikan permasalahan ini di tim TPPK ya, Pak Tri, Pak Windy dan Bu Nila, di mana anak itu bahkan menonton dan melakukan hal-hal yang di luar kapasitas kita, di luar nalar kita, di menonton video porno, meludahi teman yang seperti itu. Tapi alhamdulillahnya kita sebagai tim TPPK itu kita menerapkan
segitiga restitusi, di mana anak itu yang pertama kita tanyakan dulu. Nggak apa-apa, waktu itu kami itu menerapkannya nggak apa-apa semua, Bu Fatul, Pak Widi, Bu Nila dan Pak Tri itu pernah kok berbuat salah sampai ngomong ke teman pernah gitu. Tapi kamu apa sih alasannya? Jadi nggak langsung alasannya apa? Kamu ngomong ini, kamu ngomong ada nanti kita bawain kamu ke kantor polisi gitu enggak. Tapi kita tadi menstabilkan dulu anaknya biar tenang, anaknya biar tidak merasa terpojokkan atas kesalahannya, karena anak tadi ternyata pada kasus yang kita tangani itu ada kebutuhan manusia yang dia belum terpenuhi gitu. Waktu itu karena dia meludahi, dia itu mencari perhatian di mana kebutuhan atas kasih sayang dan ingin diterimanya itu dia belum dapat jadi akhirnya dia meludahi teman, dia nyegol teman, ngejek teman, jadi agar orang-orang yang ada di sekitar itu fokus ke dia gitu. Oh jadi kita tahu alasannya itu, jadi setelah itu kita tanya yang jadi keyakinan apa yang kamu langgar? Tidak menghormati, tidak sayang teman Bu karena sudah pukul seperti itu. Terus kita tanya lagi, setelah ini apa yang kamu lakukan? Nah, jadi anak langsung kasih solusi di dirinya sendiri bahwa saya tidak akan mengulangi Bu, saya akan menahan emosi karena teman tadi saya ngejek Bu, jadi saya udahin aja gitu. Harus menjaga emosi. Jadi penerapan segitiga restitusi itu tidak dari kelas kita, bahkan kita menemui kelas anak yang beda kelas pun kita juga harus melakukan segitiga restitusi itu. Jadi kita nggak pandang anak, tidak pandang dia anak siapa. Pokoknya segitiga restitusi, posisi manajer itu adalah posisi yang sangat ideal untuk kita menghadapi anak. Gitu Bu Marni. Terima kasih Bu Marni. Sudah paham semua ya Bapak Ibu? Paham. Jadi izin membacakan kesimpulan dari kegiatan kita bahwa yang pertama, dalam budaya positif di sekolah itu merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas di sekolah. Apalagi sekarang di sekolah-sekolah penerapan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka terdapat P5 di mana proyek penguatan profil belajar Pancasila yang sangat perlu adanya budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol agar memiliki perilaku sesuai dengan guru yang diharapkan. Dengan budaya positif, di atas dapat menurunkan sikap gotong mampu melakukan kegiatan sehingga kolaborasi dan satu dan dalam positif seorang menjadi pemimpin murid ini kreatif akan mewujudkan ya alhamdulillah saya tahu apabila dalam ada yang kurang dalam hati Bapak. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk acara diseminasi pada siang hari ini telah usai. Saya sebagai moderator mundur diri dari diseminasi ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.